engkau semangat membara. Calon guru penggerak cita-cita kita. Tergerak bergerak, menggerakkan dunia untuk anak bangsa. Masa depan gemilang, guru penggerak angkatan 11. Dengan fasilitator hebat, kita terinspirasi. Pengajar praktik, contoh yang nyata. Semangat tak pernah padam, selalu menyala. Belajar dan berbagi, tiada henti. Menyiapkan generasi cerdas dan berbudi. Dengan kolaborasi, kita pasti bisa wujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Guru penggerak angkatan 11. Dengan fasilitator hebat, kita terinspirasi. Pengajar praktik, contoh yang nyata. Semangat tak pernah padam, selalu menyala. Belah takkan menghalang. Oke, baiklah anak-anak, silakan kalian buat nama, buat kelas, mata pelajaran ujian kita hari ini, mata pelajaran bahasa. Oke, bahasa Inggris. Nah, silakan ditulis dulu biodatanya. Kalau sudah, boleh mengerjakan, menjawab seperti biasa. Kita menggunakan pilihan ganda. Oke, selamat mengerjakan. Bu, Elno mencontek, Bu. Yang benar saja, Elno. Kamu tidak salah, apa? Iya, Bu. Saya tadi melihat ada contekan di kantong bajunya yang dia selipkan. Iya, Bu. Elno juga hari kedua nyontek dia, Bu. Iya, Bu. Pas suatu hari kedua pelajaran MTK, Elno juga mencontek. Apakah benar Elno mencontek, nak? Itu yang disimpan di kantong baju apa, nak? Ada sesuatu yang Elno simpan di kantong baju? Ayo, kenapa tidak ada? Tapi kantongnya ditutup seperti itu. Ibu Indah boleh lihat nggak? Ya, apa? Coba, tolong dikeluarkan dulu. Waduh, ternyata benar-benar ada kertasnya ini, no. Kertas ini isinya apa, nak? Waduh, catatan angka dalam bahasa Inggris. Elno, ini catatan ibu ambil ya. Oke? Nah, sekarang kamu lanjutkan dulu mengerjakan ujian sampai selesai. Nanti ketika jam istirahat, Elno istirahat dulu. Makan dulu, baru temui ibu ke kantor. Paham? Yang lain, tenang kembali. Silakan lanjutkan mengerjakan ujiannya karena waktu kita sudah tidak banyak lagi. Apakah semuanya paham? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Elno. Silakan masuk, nak. Silakan duduk, Elno. Terima kasih. Oke, Elno. Tadi sebelum ke sini sudah sempat jajan belum, nak? Sudah, Bu. Saya sudah jajan sebelum datang sini. Oke, baiklah kalau Elno sudah jajan, karena nanti takutnya ketika kita mengobrol, jam istirahat habis, Elno nggak sempat jajan lagi. Oke, Elno. Tentu Elno sudah tahu kan kenapa Ibu Indah memanggil Elno ke sini? Kenapa coba? Ya, Bu, saya sudah tahu. Karena saya saat di kelas, waktu ujian, saya ketahuan menyontek. Iya, benar sekali. Ibu memanggil Elno karena tadi ketika Ibu mengawas, Elno ketahuan mencontek, nak. Dan juga tadi kata teman-teman Elno bahwa Elno juga sudah melakukan tindakan seperti ini sewaktu ujian di hari kedua. Apakah itu benar, Elno? Ya, Bu, saya mengakuinya. Saya menyontek pada hari ini. Dan saya juga mengakui kalau di hari kedua ujian pada soal matematika, saya juga menyontek. Baiklah Elno, terima kasih Elno sudah mengakuinya. Nah, menurut Elno, ketika mencontek saat mengikuti ujian, apakah itu termasuk sebuah kesalahan atau bukan, nak? Iya, Bu, itu adalah sebuah kesalahan. Iya,
benar Elno, mencontek saat ujian itu adalah sebuah kesalahan ya. Memang manusiawi kalau kita melakukan kesalahan, tetapi jangan dilakukan berulang-ulang ya nak ya. Karena memang tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Nah, Ibu harap nanti ketika masalah ini selesai, Elno bisa mengambil pelajaran nak ya dari kejadian hari ini dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Ya Bu, saya setuju. Nah, baik Elno. Di sini Ibu Indah bukan memanggil Elno untuk menghakimi Elno atau untuk menyudutkan Elno. Di sini Ibu memanggil Elno karena Ibu ingin bersama-sama dengan Elno menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah Elno bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Elno, Ibu tahu. Elno pasti punya alasan kenapa Elno sampai bisa mencontek seperti ini. Boleh ceritakan pada Ibu nak apa alasannya? Jadi gini Bu, alasan kenapa saya menyontek. Alasan kenapa saya menyontek karena saya takut tidak bisa menjawab materi yang saya belum pahami. Memang saya sudah belajar di rumah dan saya sudah berusaha meminta bimbingan kepada ayah ibu saya. Tetapi mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Dan saya pun akhirnya dimarahi mereka dan mereka menyuruh saya untuk belajar sendiri. Saya pun mencari cara agar bisa mengatasi hal ini. Terpikir oleh saya untuk membuat catatan dan saya lipat menjadi kecil dan saya masukkan ke kantong baju saya untuk saya buka ketika ada yang materi, ada yang masuk ke dalam catatan saya. Dan ternyata memang cukup banyak yang masuk. Oh, jadi seperti itu alasannya Elno, kenapa Elno bisa mencontek. Baiklah Elno, Ibu tahu ya, mungkin saja Elno bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Seperti Elno menconteknya pada semua pelajaran. Tapi Elno tidak melakukan itu kan nak? Tidak Bu, saya hanya menyontek pada ujian soal matematika dan bahasa Inggris. Oke, syukurlah kalau seperti itu Elno ya. Baiklah Elno, terima kasih karena Elno sudah mau terbuka dengan Ibu ya. Ibu tahu yang Elno lakukan ini adalah cara Elno untuk mengatasi ketakutan Elno tidak bisa menjawab soal terkhusus pada pelajaran yang belum Elno pahami. Namun Elno, apakah Elno menyadari bahwa apa yang Elno lakukan ini adalah sebuah kecurangan walaupun tidak Elno lakukan pada semua pelajaran? Ya Bu, saya menyadarinya sekarang. Baik. Menurut Elno, mengapa kita tidak boleh mencontek saat sedang mengikuti ujian? Karena menyontek sama saja seperti kita membohongi diri kita sendiri yang membuat kita malas berpikir dan merugikan orang lain yang sudah belajar dengan giat. Ya, benar sekali Elno. Ya, karena kalau Elno mencontek, berapapun nilai yang akan Elno dapatkan, itu sama saja Elno sedang membohongi diri Elno sendiri. Ya, kenapa? Karena jawaban yang Elno dapatkan itu bukan dari hasil Elno berpikir, tetapi dari hasil Elno membuka catatan. Nah, kalau hal ini Elno lakukan secara terus-menerus, maka akan membuat otak kita itu tidak mau berpikir. Ya, jadinya malas untuk berpikir. Nah, selain itu juga Elno mencontek juga dapat merugikan teman-teman Elno, nak. Kenapa? Karena di saat teman-teman Elno saja berusaha untuk menjawab soal dengan pemikirannya sendiri, Elno santai tinggal membuka buku catatan. Gimana menurut Elno? Saya merasa menyesal telah melakukan hal ini, Bu. Baiklah, menurut Elno, kira-kira tindakan Elno yang mencontek saat mengikuti ujian tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang belum Elno tunjukkan? Keyakinan kelas poin kejujuran, Bu. Iya, benar sekali. Keyakinan kelas pada poin kejujuran. Menurut Elno, tindakan Elno yang mencontek tadi, apakah sudah mencerminkan bahwa Elno sudah menjunjung tinggi nilai kejujuran, nak? Tidak, Bu. Tetapi Elno tetap memilih untuk mencontek ya, sebagai solusi yang Elno berikan karena tidak bisa mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua Elno. Nah Elno, menurut Ibu nak ya, ada cara yang lebih baik daripada mencontek. Bagaimana menurut Elno? Ya Bu, benar. Apakah Elno meyakini bahwa menjunjung tinggi nilai kejujuran adalah sesuatu yang penting? Ya Bu, saya meyakininya. Baiklah,
Benar sekali, Ibu setuju. Karena kita harus tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran apapun kondisinya. Ya nak ya? Lalu ketika Elno tahu bahwa contekan yang Elno persiapkan itu ternyata banyak masuk ke dalam soal, seharusnya keyakinan kelas kita yang mana lagi yang harus Elno jalankan untuk menjunjung nilai kejujuran nak? Harusnya saya bisa lebih menghargai orang lain dengan tidak membuka contekan. Iya, benar sekali. Menghargai orang lain dengan cara tidak membuka contekan itu walaupun banyak yang masuk ke dalam soal ujian. Seperti itu ya Elno ya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira Elno akan menjadi orang yang seperti apa? Akan mengutamakan kejujuran dan lebih menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Kira-kira bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu Elno? Rasanya sangat nyaman dan bahagia ketika kita bisa jujur dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Baiklah, kalau begitu kira-kira apa yang akan Elno lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih aktif dalam pembelajaran dan juga akan sering bertanya kepada guru soal materi yang belum saya pahami. Dan ketika orang tua saya tidak bisa mengajari saya di rumah, saya akan minta bantuan kakak atau teman yang sudah paham tentang materinya untuk mengajari saya. Wah, Elno luar biasa sekali. Gagasan yang Elno pilih untuk menyelesaikan masalah ini itu sudah tepat sekali menurut Ibu. Di mana Elno tadi mengatakan bahwa Elno akan lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian Elno akan lebih banyak bertanya dengan guru tentang materi yang belum Elno pahami. Lalu ketika di rumah, kedua orang tua tidak ada waktu untuk membimbing dan memperhatikan Elno belajar, maka Elno akan meminta kakak Elno untuk mengajarinya. Lalu Elno juga akan meminta bantuan dengan teman Elno yang sudah paham untuk mengajari Elno. Seperti itu Elno? Iya, kalau seperti itu semoga gagasan dan rencana Elno itu bisa berjalan dengan lancar nak ya. Nah kedepannya nanti Elno bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, memiliki kepribadian yang lebih baik lagi dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Bagaimana menurut Elno? Amin. Oke, kalau seperti itu Elno bisa kembali ke kelas nak. Semangat selalu Elno ya. Iya Bu, terima kasih. Saya izin kembali ke kelas ya Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnaya Junior, siswa kelas 5 SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi sangatlah positif karena membuat para siswa yang membuat kesalahan akan menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang lagi ke depannya. Itu saja pendapat saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Kadam, Safira. Silakan masuk, Nak. Oke, silakan duduk, Safira, Kadam. Terima kasih Bu. Ya. Safira, Kadam, kelihatannya kalian berdua ini sedang marah sekali ya, Nak. Dah, kalau kayak gitu, yuk kita tarik nafas dulu yuk. Kita tarik nafas sama-sama, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Yuk, ikuti yuk. Oke, lakukan lagi kalau masih belum tenang. Oke, nah gimana perasaannya? Sudah cukup tenang belum? Sudah Bu. Oke, nah Safira, Kadam, tadi Ibu dapat laporan nih dari Ibu Emma, guru piket kita, bahwa tadi ketika Ibu sedang keluar kelas, sedang dipanggil kepala sekolah, kalian berdua bertengkar ya di kelas. Apakah itu benar, Nak? Maaf Bu, emang benar, tapi Kadam yang mulai duluan Bu. Apakah benar itu, Kadam? Saya hanya memanggil Syafira Bu, tapi Syafira tidak nanggepin panggilan saya Bu. Saya bukan gak mau nanggepi Kadam Bu, tapi saya hanya mau fokus mengerjakan tugas Bu. Oke, kalau cuman seperti itu, kalau masalah cuman saling panggil, kenapa sampai berantem, Nak?
Saya terkejut, Bu. Tiba-tiba Kadam menarik buku saya dan tidak sengaja bukunya robek. Saya kesal dan marah sekali dengan Kadam, Bu. Apakah benar seperti itu, Kadam? Iya, Bu, benar. Coba kalau Syafira nanggapin panggilan saya, pasti saya tidak akan menarik bukunya, Bu. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, Kadam. Jadi tindakan yang kamu lakukan dengan menarik paksa bukunya Safira sampai sobek itu termasuk sebuah kesalahan atau bukan, Kadam? Iya, Bu. Iya, termasuk sebuah kesalahan ya. Nah, memang Kadam ya, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Jadi harapan Ibu nanti kalian berdua bisa mengambil pelajaran dari kejadian hari ini. Setuju? Setuju, Bu. Baiklah, di sini Ibu memanggil kalian berdua bukan karena Ibu ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu ingin mengajak kalian berdua untuk bersama-sama mencari solusi dari masalah ini. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Ibu tahu, Kadam, Syafira, kalian berdua pasti memiliki alasan tersendiri sehingga pertengkaran ini bisa terjadi. Boleh ceritakan pada Ibu, nak, apa alasannya? Siapa yang mau cerita lebih dulu? Saya, Bu. Oke, silakan Kadam. Begini, Bu, tadi saya mencoba untuk memanggil Syafira karena saya bosan menulis dan ingin mengobrol dengan Syafira. Tapi ketika saya memanggil Syafira, Syafira tidak menoleh atau memberikan respon sedikit. Saya kesal, Bu, saya merasa diabaikan. Jadi saya maju, saya tarik bukunya Syafira agar Syafira tahu kalau saya dari tadi manggil dia. Tapi nggak sengaja bukunya robek, Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana dengan Syafira? Sebenarnya saya mendengar, Bu, kalau Kadam memanggil saya terus. Tetapi saya tidak merespon karena saya tahu pasti Kadam memanggil saya untuk mengajak ngobrol dan bermain. Sementara tugas saya belum selesai, Bu. Saya takut kalau saya mengobrol nanti malah tugas saya yang tidak selesai. Oh, ternyata seperti itu kejadiannya. Kenapa sampai kalian berdua bisa bertengkar ya, nak? Oke, berarti kejadian ini berawal karena Kadam merasa bosan di kelas, lalu Kadam ingin mengobrol, ya, ingin bercanda dengan Syafira, namun tidak direspon oleh Syafira. Seperti itu, Kadam? Iya, Bu. Oke, baiklah Kadam. Ibu yakin mungkin saja Kadam bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini. Misal Kadam sampai memukul atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Syafira. Tapi kamu tidak melakukan itu kan, nak? Tidak, Bu, saya hanya menarik bukunya Syafira aja. Ibu yakin Kadam pasti tidak ada keinginan untuk merobek bukunya Syafira. Namun Kadam sadari tidak, apapun alasannya, melakukan tindakan seperti itu tidaklah dibenarkan. Apalagi saat Kadam sedang mengerjakan sebuah tugas. Iya, Bu, saya menyadarinya sekarang. Menurut Kadam, kenapa Kadam tidak boleh melakukan hal seperti itu, nak? Karena dapat mengganggu ketenangan dan merugikan orang lain, Bu. Tepat sekali Kadam, yang Kadam lakukan tadi itu telah merugikan Syafira dan juga mengganggu ketenangan teman-temannya yang lain yang sedang mengerjakan tugas. Nah, tugas Kadam pun menjadi terbengkalai kan? Ya, Bu, saya sangat menyesal telah melakukan hal ini. Syukurlah kalau Kadam telah menyadarinya. Nah, untuk Syafira, bagaimana seharusnya sikap kita, nak, ketika ada teman kita yang memanggil? Sebaiknya kita merespon atau menoleh dulu, Bu, walaupun sebentar. Iya, benar sekali Syafira. Kira-kira kenapa kita harus melakukan itu? Agar teman kita merasa dihargai dan tidak merasa diabaikan, Bu. Iya, tepat sekali Syafira. Nanti ketika ada teman kita yang memanggil, usahakanlah kita respon dulu walaupun sebentar ya. Karena dengan seperti itu teman kita akan merasa bahwa dia dihargai dan tidak diabaikan oleh kita. Oke Syafira? Baiklah, sekarang ayo coba kita ingat-ingat kembali keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Apakah tindakan yang kalian lakukan hari ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita, nak? Tidak, Bu. Iya, kira-kira kalau belum, kesepakatan kelas apa yang belum kalian tunjukkan? Menghargai teman di kelas, Bu. Oke, kalau Syafira apa? Menghormati orang lain, Bu. Nah, menurut kalian berdua, penting tidak kita menghormati dan menghargai orang lain? Penting, Bu. Baik, kalau memang penting,
Tadi kan kalian berdua tuh sedang sama-sama emosi ya, sama-sama marah. Seharusnya keyakinan kelas kita yang mana yang juga perlu kalian lakukan agar bisa menghargai dan menghormati orang lain. Harus bisa kontrol diri, Bu. Harus bisa lebih sabar, Bu. Benar sekali. Baik, Kadam dan Sapira, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kalian bersedia, nanti kira-kira kalian akan menjadi orang seperti apa kalau berhasil memperbaiki masalah ini? Saya akan menjadi orang yang lebih menghargai dan menghormati orang lain, Bu. Sapira bagaimana? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan dapat mengontrol diri, Bu. Kira-kira bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu, nak? Rasanya senang, Bu, bisa menghargai orang lain. Rasanya plong dan nyaman, Bu, bisa bersabar dan mengontrol diri. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan dapat mengontrol diri jika ada teman yang membuat saya marah dan melaporkannya ke guru ataupun wali kelas. Kalau Kadam? Saya harus lebih bersabar ketika ada teman yang tidak mengindahkan panggilan saya dan saya akan menggantikan buku Syafira dan saya akan meminta maaf kepada Syafira, Bu. Wah, bagus sekali. Ibu sangat setuju sekali dengan gagasan yang kalian pilih untuk memperbaiki masalah ini. Semoga kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya, nak ya. Tidak ada lagi pertengkaran seperti ini, semuanya damai, aman dan nyaman. Dan semoga juga anak Ibu Indah yang cantik-cantik ini kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Oke, Syafira, Kadam? Oke, kalau oke berarti saatnya kalian saling memaafkan. Senyum dulu dong. Tadi kan cemberut, cembetut, sekarang senyum dulu. Yuk, salaman dulu. Minta maaf dulu ya. Boleh berpelukan dulu. Nah, kayak gini kan enak Ibu Indah lihatnya ya. Oke, janji ya, tidak terulang lagi ya. Oke, kalau sudah, Kadam dan Sapira bisa kembali ke tempat, nak. Silakan. Makasih, Bu. Iya, sama-sama sayang. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Aulia dan saya Kadam Nur Aulia. Kami berdua siswa kelas 5 SD Negeri 31 Lubuk Linggau. Kami sangat senang ketika diajak berdiskusi bersama Ibu Indah Fezalia untuk menyelesaikan masalah yang kami lakukan. Walaupun kami melakukan kesalahan, kami tidak dihukum oleh Ibu Indah. Kami diajak berdiskusi, didamaikan, dan diberi kesempatan dan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kami buat. Terima kasih Bu Indah Fezalia, the best. Wassalamualaikum warahmatullahi